Selanjutnya wa yad'u lahu wa yuthna alaihi bil khair. Kita harus setelah mendoakannya, kita harus menceritakan kebaikan-kebaikannya saja. Yang kita lihat dari orang meninggal itu kebaikannya, yang kita kenang dari orang yang mati itu kebaikannya. Sebagaimana anjuran baginda Nabi, qala alaihi salatu wassalam, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawiyahum. Ingatlah yang baik-baik bagi orang yang meninggal. Kemudian lupakanlah jauh-jauh kenangan buruk dengan orang meninggal. Wa qala alaihi salam, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullah fil ard. Kalian yang hidup ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Fama atnaitum alaihi khairan kana dzalika khairan. Kalau kalian bersaksi bahwa orang meninggal ini baik, makanya saksikanlah wahai pelayat ini. Apakah iji bahasa kesaksian? Biasanya Muhammad ketip. Orang yang meninggal itu bayan. Orang yang meninggal itu bayan. Paham maksudnya? Tak usah benar nak nyoba aja. Baik dari mana aja? Tak usah benar. Kalau digarinya kamu malam-malam. Sekalipun secara pandangan kebanyakan orang yang wafat ini tahu benar baiknya uji kita, asal dia iman tetap saja walaupun dengan berat hati, baik ya Allah, orang itu baik ya Allah, itu sunnah. Dan ini memang yang diajarkan Rasulullah, aslih lana din wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Maut itu, mati itu bagi orang berdosa, bagi orang maksiat, bagi orang yang tak naruh taatnya, ini adalah sebuah kebaikan. Kenapa? Karena memutus kemaksiatan dia. Makanya orang meninggal kebaikan. Paham maksudnya? Kenapa? Karena tak acak lagi dia nak mabuk, tak acak lagi dia nak berzina, tak acak lagi dia nak berjudi. Paham? Sehingga ini hadis yang dianjurkan Rasulullah, faman atnaitum alaihi khairan kana dzalika khairan. Kalau kalian bersaksi kalau dia ini orang baikan, maka Allah saksikan dia juga orang baik. Artinya kesaksian kebaikan yang kita ucapkan ikoni nolong orang yang meninggal. Makanya ancaman bagi yang ngomong tak aduai baikan, digarinya enggak gitu. Tak nolong kamu ini kata. Iya. Makanya pernah di masjid kita di laut. Lama tahun berapa ya? Orang itu bayan, topa ada budak suara budak ngomong, insyaallah. Insyaallah. Berarti antara baik dengan tidak. Nah, jawaban insyaallah saja itu ketika menjadi fitnah dalam satu wilayah kita, maka tak usah nyebut insyaallah. Karena dalam wilayah kita doktrin insyaallah itu ya tengah-tengah antara iya dengan tidak. Padahal secara iman insyaallah itu janjinya orang beriman. Artinya insyaallah itu iya. Kita kalau ke Arab, uji orang Arab, besok kita ke sana atau besok kita makan-makan. Hadir ya insyaallah aja kita. Insyaallah itu iya. Janji. Bukannya antara iya atau tidak. Tapi doktrin kita di Biko atau sudah tertanam tradisi kita di Biko, insyaallah itu ya bukan jawaban pasti. Sehingga kalau nak disebutkan, misalkan nak dipakai dalam kesaksian orang meninggal, apakah orang itu baikan? Insyaallah aja gitu. Ini jadi fitnah. Aiji orang ragu budak ini dengan kebaikan si mayit. Makanya dalam riwayat yang kita temukan tentang hadis kesaksian, ini penting, jangan sampai kaget kita ragu bersaksi sekalipun orang ini fasik, orang mabuk atau orang yang tak pernah kita lihat dalam ketaatan, kita mau tak mau milu nyolatkan. Sehingga ketika kesaksian kita ragu nak nyaksikannya seorang baik, karena jika kita kayak ngiuk di hadapan Allah, padahal Allah zat yang mengetahui segalanya. Artinya secara lisan memang kesaksian kita ini formalitas. Artinya Allah tahu, walaupun kita nak bersaksi kalau dia orang baik, artinya Allah tahu, tetap tahu kalau dia ini bukan orang baik misalkan. Paham maksudnya? Hanya saja secara tarahum, secara ikatan rahmat, ikatan kasih sayang sesama orang beriman,
penting kesaksian kebaikan, karena dari kesaksian itu akan menjadi sebab rahmatnya Allah turun. Makanya ada dalam kisah, dalam riwayat, ketika mendengar hadis kesaksian ikan di satu wilayah, satu kampung ini ada orang soleh, kemudian ada juga orang maksiat, pemabuk istilahnya tuh, ahli narkoba kalau bahasa diri Pak Gari. Tapi tak jadi orang pemabuk ini kalau bahasa diri itu selalu punya keinginan kuat untuk bertobat. Setiap kali dia tobat, tahu-tahu balik lagi. Lah bertobat tanpa diketahui orang, tiba-tiba ya tak kuat balik lagi. Suatu ketika dia di dalam majelis baik ini, dengar orang soleh, itu pentingnya kumpul di dalam majelis taklim atau majelis-majelis zikir. Sekalipun dia tak naruh niat nak belajar, duduk baik. Itu menjadikan sebab orang turun rahmat atau turun perkara yang baik, sekalipun dia tak ngerti. Orang ini suatu ketika itu pernah nongkrong atau dengar dari luar pengajian baik nih, dengarkan ungkapan hadis baik. Tiba-tiba di dalam benaknya punya rencana, berarti aku pas ninggal, pas wafat, aku harus bahasa kita nyogok orang atau mayar orang. Kenapa? Untuk supaya memberi kesaksian bahwa aku ini orang baik. Kenapa? Karena dia yakin sekampung hangat ini itu takkan mungkin galak ngomongnya aku baik, saking banditnya orangnya. Alhasil setelah istilahnya tuh dia merasa nak wafat, dipanggilnya kanco-kanconya yang galak dibayar. Jadi dipanggilnya kanconya 2 orang. Karena di dalam hadis itu minimal ada 2 orang yang bersaksi atas kebaikan dia, maka dia akan mendapat rahmat Allah. Jadi sekok ternyata belum dirahmati, harus 2. Singkat cerita, dia misi kanconya, "Jok, kau galak dak nolong aku." "Ngapa? Aku ini caknya tak lama lagi, aku nak tobat dengan Allah. Tapi katanya aku tak mungkin satu persatu nak minta maaf sama orang kampung ini atau dengan orang-orang yang aku zalimi, melihat kondisi badanku yang sudah mendekati wafat. Jadi bak mana jika bak itu aku kagi wafat, aku lah minta tolong sama kiai anu itu, ujinya minta lurui jenazahnya tak mandikan benar-benar. Nah, aku minta tolong. Bak itu sudah mayangkan jenazah, ada tradisi kesaksian, kamu orang 2 ikoni mekiklah kuat-kuat kalau aku ini orang baik. Iko duit sekian dirham, kamu bagi 2. Aku minta tolong kamu jadi saksi aku orang baik. Budak 2 tadi mendengar, oh kancaku inilah tobat, bahasa kita. Tapi orang tak tahu, walaupun berapa hari sebelum wafat. Nah, kata dia, payuh kalau bak itu. Setelah beberapa hari kemudian ninggal nian mamang ikan. Mau jurang syukurlah ninggal. Wah, bahasa diri kan bandit. Alhasil dimayangkanlah. Bak itu dimayangkan, apakah orang ini baikan? Diam kalau orang kampung tadi. Topak muncul 2 suara, baik. Orang 2 tadi kompak. Baikan aja kan. Berdua tadi tak istilah bahasa dirinya ya tak ada ragu, yakin lah dibayar pula. Terus setelah tahu dia tobat, baik aja dia berdua. Sudah baik aja kiai, aja diantarkan di kubur Pak. Apa yang terjadi? Yang menjadikan rahmat. Bak itu orang 2 kanconya tadi bandit juga kalau bahasa diri. Orang 2 tadi itu sudah mengantarkan jenazah, kejerian malamnya tertidur, digarinya oleh kanconya. Tapi bukan di alam nyata di alam mimpi, bukan digelitiki dibangunkan. Digarinya dalam mimpi. Dilihatnya kanconya ini sudah bahasa kita semeringa, sudah pakaian bagus, kemudian bukan bentuk, dalam bentuk dia di dunia pecak gembel. Tapi di alam sana dia bersinar, dia bersih. Sampai mereka berdua ini meriwayatkan, kami tak pernah melihat kau seumur hidup sebelaga ikon ini, bahasa ini. Tulen pecak pengantin. Alhasil tebak mana Jok? Ngapa Pak kawan baik kok? Dia tiba-tiba dalam mimpi tadi sujud ke tangan orang 2 tadi. Disujutinya. Mau kasih nian Jok. Gara-gara kamu orang 2 bersaksi tadi.
Aku tobat dapat rahmat Allah. Jadi mau kasih nih jangan katanya. Aku tuh datang cuma nak nunjuk tahu itu. Balik lagi. Dia tuh jago. Apa yang terjadi? Udah dua yang tadi kancanya nakal, milu tobat di hadapan Allah. Milu bertobat. Ini rahmat. Asal dari mana? Asal dari dengar-dengar dari luar, dengar bandit ikan. Tiba-tiba seko ajaran Islam itu benar-benar ingin dia lakukan. Sekalipun kalau bahasa diri dengan cara yang curang, bayar orang. Tapi dia benar-benar bertobat kepada Allah. Maka antum syuhadaullah fil ard. Kalian itu yang masih hidup ikan ini adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Faman atnaitum alaihi khairan, kalian bersaksi bahwa seseorang ini baik, orang wafat ini, maka kana dzalika ala khair, maka jenazah ini di mata Allah ini adalah orang baik.